Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya hari ini. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Sebelum mulai kita doa dulu. Ibu minta tolong satu orang ya pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Azhar. Walaupun siang supaya semangatnya pagi, Ibu mau ngajakin kalian nih, misalnya Ibu bilang selamat siang, kalian nyahutnya selamat pagi, semangat pagi. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum mulai, Ibu akan membagikan link presensi dulu sama kalian. Ibu bagikan di kolom chat. Untuk pengisian link presensi nanti Ibu akan kasih waktu sampai akhir layanan. Nanti di akhir juga Ibu akan ngasih 3 link lagi untuk kalian, yaitu link LKPD, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Layanan yang akan Ibu berikan yaitu tentang manajemen waktu, yang mana tujuan dari pemberian layanan ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu setelah layanan ini bisa mengetahui apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu, menilai manfaatnya, serta anak-anak Ibu setelah ini dapat memenata diri, melatih diri untuk memanajemen waktu kalian setiap hari sehingga kalian dapat membuat rancangan manajemen waktu yang efektif yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama dalam pemberian layanan ini, Ibu juga akan menilai keaktifan kalian, bagaimana kalian nanti dalam berdiskusi, dalam bertanya, dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Layanan ini akan kita lakukan selama 1 kali 45 menit, yang mana dalam kegiatan ini Ibu minta tolong sama kalian untuk menyimak paparan materi dari Ibu, dan juga kalau memang kita punya banyak waktu nanti kita akan adakan diskusi kelompok. Jadi Ibu harap selama kegiatan ini kalian dapat mengikutinya dengan baik dan aktifkan kamera kalian sampai kegiatan layanan ini selesai. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa tema kita yaitu manajemen waktu. Apa yang terkait dengan waktu menurut kalian apa? Jam. Jam, oke. Berapa jam kita dalam sehari? 24 jam. 24 jam. Betul, 24 jam. Kita semuanya di sini mempunyai waktu 1 kali 24 jam dalam sehari. Semua waktu itu sama. Yang akan kita bahas dalam materi kali ini, bagaimana cara kita mengatur waktu. Nah gitu Ibu, mulai ini ya. Terkait tema kita tentang manajemen waktu, hari ini judul materi yang akan kita bahas yaitu strategi manajemen waktu yang efektif. Apa itu manajemen waktu? Sebelum masuk materi, Ibu akan ngajak kalian menyaksikan video seperti berikut. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana tadi videonya? Tentang apa? Gimana kita untuk memanage waktu? Iya, bagaimana pentingnya waktu bagi orang terdahulu, waktu itu sangat penting. Lanjut ke materi. Apa itu manajemen waktu? Yang pertama akan kita bahas pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Akram, manajemen waktu adalah kemampuan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Yang kedua, menurut Lehman, manajemen waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik mungkin dengan membuat rencana aktivitas yang tersusun. Yang ketiga, menurut Patrick Winslow Taylor, manajemen waktu adalah suatu proses pencapaian tujuan utama kehidupan sebagai hasil dari menyampingkan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan banyak waktu. Yang kedua yaitu sifat waktu.
Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada dan atau berlangsung. Adapun beberapa karakteristik waktu, yang pertama, waktu itu tidak disengaja, tidak dapat dirubah, sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang dapat dihitung, dan waktu itu bersifat mutlak. Yang ketiga, apa sih manfaatnya kita memanajemen waktu? Yang pertama, tugas tertata dengan rapi, mempercepat segala urusan. Yang ketiga, melatih disiplin. Yang keempat, bertanggung jawab. Kemudian ada pula manfaat yang didapat dalam melakukan manajemen waktu yang baik, yaitu memanajemen waktu membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Yang kedua, manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi dan atau terorganisir. Yang ketiga, manajemen waktu meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri. Yang keempat, manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan. Yang berikutnya, dampak manajemen waktu yang buruk. Pertama, adanya penundaan, kurang tidur, lalu mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan kurang olahraga, kurang berenergi, tidak tepat waktu, disorganisasi, terburu-buru, waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Yang terakhir yaitu multitasking. Terus bagaimana cara kita dalam memanajemen waktu? Di sini strategi manajemen waktu. Yang pertama, kalian bisa buat daftar agenda. Terus di dalam agenda tersebut atur prioritas utama. Yang ketiga, mengenali waktu produktifmu. Lalu yang keempat, jangan menunda waktu. Lalu yang terakhir, fokus terhadap prioritas dari daftar agendamu. Teknik manajemen waktu berdasarkan skala prioritas. Yang pertama, mendesak dan penting. Misalnya, mengantar keluarga kecelakaan atau mengerjakan PR yang harus dikumpulkan besok. Itu kalian jadikan prioritas utama. Yang kedua yaitu prioritasnya penting. Misalnya kalian punya jadwal latihan. Yang ketiga, mendesak dan tidak penting. Seperti menerima tamu, misalnya menemani teman jalan. Prioritas terakhir yaitu tidak mendesak dan tidak penting. Seperti menonton televisi, tidur secara berlebihan. Sukses itu sederhana, lakukan hal yang tepat dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Terima kasih. Apakah dapat dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa dipahami. Erza pernah memanajemen waktu? Pernah. Pernah. Seperti apa? Contohnya kayak lebih mengatur jadwal tidur, terus jadwal belajarnya, mau belajar jarang. Contohnya kayak main-main sama teman-teman. Harus bisa memanajemen waktu kalian, ya, supaya nanti saat kalian memasuki ujian, kalian dapat meminimalisir hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan kalian kecemasan, bisa sakit atau gugup. Jadi dengan memanajemen waktu ini juga kalian akan meminimalisir hal-hal tersebut. Oke, seperti Ibu sampaikan tadi. Tapi di sini semuanya dapat dipahami materi tadi. Ada yang ditanyakan tidak? Boleh dibuka audionya? Tidak ada, Bu. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Ya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita adakan diskusi kelompok aja. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ibu bagi kelompok dulu. Kelompok pertama ada Eka, Aldo, Alifian, ya, sama Azhar. Untuk kelompok kedua, Muhammad Atta, Abdul Ghani, Salsa Anissa, sama Zia. Untuk kelompok tiganya ada Nur Sabila, Alsira, dan Azaldia. Kelompok 4, Siti Amalia, Airunisa, Tri Utami Dewi, Rina. Oke, silahkan kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian yang sudah Ibu sebutkan tadi dengan judul
strategi manajemen waktu yang efektif. Yang mana nanti di dalam kelompok ini kalian silahkan diskusikan tentang jadwal keseharian kalian, di mana dalam diskusi nanti cukup satu orang yang menjadi gambaran yang akan dipaparkan setelah diskusi, lalu yang teman-teman kelompok lain memberikan masukan. Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Waktunya cukup 3 menit ya. Waktunya Ibu mulai dari sekarang. Silahkan kalian diskusikan bersama teman kalian. Oke, waktunya habis. Oke, sebelum Ibu tunjuk, mungkin ada yang mau memaparkan hasil diskusi dengan teman-temannya tadi. Jadi rencananya besok itu yang biasanya bangun tuh jam 9 pagi, ini harus bisa lebih awal. Kayak misalnya jam 6 atau jam 7. Terus yang mengurangi main media sosial. Ya. Yang biasanya tuh main tuh hampir 2 jam, lupa waktu ya paling ada setengah jam. Ya, karena itu tidak mendesak dan tidak penting ya sebenarnya. Oke. Terus Hal yang penting yang mau direncanakan besok apa, Arja? Pak, rencananya Mungkin ada olahraga jam di rumah. olahraga. Oke, sudah dijadwalkan terlebih dahulu? Sudah, makanya harus bangun lebih awal tadi itu. Yang biasanya iya. bangun jam 9, jam 10. Rencananya jam berapa mau olahraga? Sekitar jam setengah 8 atau jam 7. Setengah 8. Tapi tetap harus bangun jam 5 untuk sholat kan? Oh iya lupa, nggih Bu. Tetap bangun pagi, bukan ketahuan nih Arja nih bangunnya jam 9 nih. Oke. Jadi selain kalian membahas prioritas utama, hal yang mendesak, hal yang penting itu seperti misalnya olahraga tadi. Jadi kalian harus yang di awal dulu kalian susun. Bangun pagi seperti tadi. Ya, jangan lupa sholatnya juga. Belajar tepat waktu, itu salah satu kalian membentuk karakter disiplin kalian. Oke, sampai sini dapat dipahami? Bisa, Bu. Sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, Ibu minta satu orang nih untuk menyimpulkan hal-hal apa saja yang sudah didapat dari pertemuan kita kali ini. Mohon Bu. Ya, silakan Erza. Kesimpulannya supaya kita lebih bisa memanage waktu karena tidak menunda-nunda. Terus ya jangan menyia-nyiakan waktu. Iya. Betul sekali. Usahakan cari kegiatan yang bermanfaat. Oke. Terima kasih Erja kesimpulannya. Oke, untuk membantu kalian dalam memantapkan pemahaman kalian tentang manajemen waktu, Ibu akan membagikan link LKPD untuk kalian isi. Silakan kalian cek di kolom chat. Itu ada link LKPD, di mana kalian melalui LKPD itu nanti akan berlatih untuk mengenali diri kalian, untuk merancang hal-hal apa saja yang efektif untuk kalian. Jadi mohon diisi nanti dengan sebaik-baiknya. Karena keterbatasan waktu, Ibu akan beri waktu sampai besok untuk pengisian LKPD tersebut. Jadi isi dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kalian isi, apa yang kalian pahami itu dapat bermanfaat untuk diri kalian. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau minta tolong kalian, ada 2 link juga yang akan Ibu bagikan. Silahkan dilihat, ada 2 link di dalam chat untuk kalian isi, merupakan link evaluasi proses dan hasil dari kegiatan ini. Dan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta tolong 1 orang untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Gati. Terima kasih Bu. Salah hilap, mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.